Coba ingat-ingat perkataan-perkataan apa yang pernah masuk, yang kau terima dan kemudian jadi mental blockmu. Harus bongkar semuanya. Harus bongkar, itu merugikanmu, membunuhmu dalam perjalanan sukses. Pemodelan. Ini juga membentuk mental block. Ya itu ya, berpendidikan tinggi aja, udah sarjananya, udah sampai luar negeri aja gak jadi apa-apa tuh. Aduh, apalagi aku ya. Dia jadikan orang-orang gagal sebagai referensi. Hati-hati saudara, jangan jadikan orang gagal sebagai referensi. Alkitab berkata begini, kamu akan menjadi sama dengan siapa kamu bergaul. Jadi kalau Anda mau jadi orang sukses, orang hebat, bergaul sama orang sukses. Anda mau naik, upgrade kualitasmu, cara berpikirmu, kualitas hidupmu, dengan sengaja terkoneksilah dengan orang-orang yang jauh lebih baik daripada hidupmu. Jangan Anda melekat dan terlalu melekat dengan orang yang kualitasnya di bawah Anda. Anda ditarik turun. Anda paham? Jadi sebetulnya kalau kita bicara teori sosial, saya ini sarjana sosiologi, psikologi sosial, ada satu teori yang berkata angsa terbang sama apa? Angsa. Betul? Artinya ini, orang yang sama menarik orang yang sama. Jadi di dunia ini sebetulnya bukan orang dengan sengaja milih-milih orang. Sebetulnya bukan karena bukan pilih warna dan kulit juga, bukan. Tapi ada satu hukum sosial. Bahwa yang sama menarik yang sama. Jadi kalau orang sudah dengan level, dengan kualitas ini, maka dia akan menarik orang dengan level dan kualitas yang kurang lebih sama. Orang kepahitan akan juga menarik orang kepahitan. Satu kumpulannya sama. Orang-orang berduit menarik orang-orang berduit. Ini teori sosial ya. Nah, kalau begitu gimana kita? Aplikasinya buat kita. Kita harus dengan sengaja menemukan orang-orang atau ada dalam satu lingkungan komunitas yang akan menarik kita kepada sebuah kualitas. Oke? Karena referensi ini mempengaruhi cara pandangmu, betul nggak? Membentuk mindsetmu. Kalau referensimu orang-orang luar biasa, teman-teman pergaulanmu, lingkungan komunitas orang-orang positif, itu juga akan membentuk mental yang baik, betul nggak? Tapi kalau yang negatif jadi mental block. Sampai di sini sudah belajar sesuatu? Oke. Jangan percaya ini mitos. Mitos, kita anggap ini mitos. Mitos-mitos yang diyakini sebagai ya ini memang sudah begini gitu. Ada takdir budaya, ada takdir suku dan bangsa. Oh ya, kalau keturunan Chinese sudah ditakdirkan jadi pengusaha. Enggak benar juga. Kalau saudara ke daratan China, ya sama aja di Indonesia ada orang jadi petani lah, jadi supir lah, jadi apa, sama. Enggak semua jadi pengusaha. Kondisi perpolitikan Indonesia pada zaman Orde Baru itulah yang membuat saudara kita dari daratan itu nggak punya pilihan lain. Ya kecuali jadi wirausahawan sudah. Karena mereka dipersulit untuk masuk di bidang-bidang yang lain. Tapi sekarang sudah ada keturunan Chinese jadi polisi, jadi bupati, jadi gubernur. Loh ya, dulu nggak ada, sekarang ada. Bupati-bupati banyak sekali kepala-kepala daerah yang Chinese. Coba aja kalau dari dulu teman-teman dari keturunan Tionghoa percaya, enggak, kita enggak mungkin ada di situ, enggak ada di situ. Maka enggak ada ceritanya. Ya kan?
Nah Bapak Ibu, contoh saya dari Nusa Tenggara Timur, dijuluki nasib tidak tentu. Aduh, nasib tidak tentu. Jadi banyak orang NTT punya mental block. Punya mental block. Bahwa dia nggak bakal atau sulit untuk menjadi hebat. Nah itu terjadi tentu bagi orang yang punya mental block. Tapi kalau orang yang nggak percaya itu nggak jadi buat dia. Apakah referensinya orang NTT semua seperti itu? Yang enggak. Dari zaman presiden manapun tetap ada orang NTT jadi menteri. Itu satu menunjukkan bahwa orang NTT bagus-bagus sebetulnya. Yang kedua, saya punya teman SMP. Saya juga terkejut. Saya punya teman SMP Negeri 2 Kupang. Saya SMP Negeri 2 Kupang. Rumahnya lantainya dari tanah. Tapi sekarang calon gubernur Nusa Tenggara Timur. Dia orang kepercayaannya Pak Jokowi. Apa? Dia pernah jadi salah satu pemimpin presiden direktur di Freeport. Kemudian sekarang dia diangkat lebih tinggi lagi, yaitu menjadi direktur di Inalum yang membawahi perusahaan tambang dari BUMN. Kemudian teman satu kelas saya, Universitas Nusa Cendana. Universitas yang mungkin biasa-biasa juga, bukan universitas hebat. Karena salah satu-satunya di NTT, yang negeri, yang besar itu Undana. Tapi kalau saudara mau cari tahu di banyak perusahaan di Jakarta, orang-orang hebat yang di Nusa Tenggara Timur, banyakkan tamatan Universitas Nusa Cendana. Termasuk Pak Injo yang tim inti kita di gereja ini. Itu dari Universitas Nusa Cendana, termasuk saya. Mahasiswa teladan Universitas Nusa Cendana. Ya, saya mahasiswa teladan. Teman saya satu kelas, itu IPK-nya rendah semua. Karena kita nggak suka nyontek memang. Tapi suka diskusi. Jadi itu hebat-hebat tuh mereka. Dan salah satu teman saya yang tinggal di klaster Paris, itu orang hebat di media, saudaraku. Orang hebat di media, terakhir jabatannya dia adalah sebagai direktur Berita 1, punyanya Lipo, ya, punya James Riyadi. Dan dia keren banget, dia pendek, orangnya pendek. Dia interviewnya presiden, interviewnya menteri-menteri SBY ya, di interview sama dia, Jokowi sama dia. Gue bilang keren, yang kita dulu jalan kaki semua ya. Jadi aku tuh gak percaya gini, saya gak percaya bahwa karena kita lahir di gubuk, kita lahir di kandang Bethlehem, lalu kita gak jadi history maker. Saya yakin Anda lahir dimanapun, di tempat serendah, sehina, segubuk apapun, saya mau beritahu. Destiny Tuhan atas hidupmu tidak bisa dibatalkan. Destiny Tuhan dalam hidupmu pasti terjadi. Sebab itu percayalah, yakin. Yakin. Jangan percaya sama referensi-referensi itu. Aduh, keluarga saya gak ada yang jadi apa-apa. Ya sudah, sekarang kamu yang jadi dong. Itu destiny kamu. Jangan mengulangi pola yang sama dari keluargamu. Aku yang merubah secara buruk, secara kelam keluarga aku. Kan begitu. Haleluya. Percayalah bahwa apa yang menjadi rancangan Tuhan yang sungguh amat baik dalam hidupmu pasti terjadi, pasti tergenapi.